Saya Mutiara Trijayati. Dengan pesan kali ini saya akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yakni yang pertama perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan dan yang kedua perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu tinggi, Melaka Riau. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih menjadi dasar bahasa Indonesia? Tentunya ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu itu dipilih. Alasan pertama, bahasa Melayu sebagai lingua franca, bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di Nusantara sejak lama. Sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai suku yang memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda. Alasan kedua, bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Berdasarkan strukturnya, bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan dalam penggunaannya atau tidak berdasarkan status sosial. Misalnya, dalam bahasa Jawa atau bahasa Sunda terdapat beberapa penggunaan kata yang perlu disesuaikan dengan umur ataupun situasi kepada siapa kita berbicara. Sedangkan dalam bahasa Melayu tidak ada penggunaan kata seperti itu. Alasan ketiga, kebutuhan politik. Karena di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa dan untuk mengatasi perbedaan itu, tidak mungkin jika memilih salah satu dari ratusan bahasa ibu. Dalam hal ini, memilih bahasa Melayu merupakan keputusan yang tepat. Karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami oleh masyarakat di berbagai daerah di Nusantara. Setelah tadi kita telah membahas perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan, kita akan lanjut dengan perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada masa itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa dan Indonesia. Pada tahun 1982, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947 yang ditandai dengan ketetapan Ejaan Republik atau Ejaan Suewandi menggantikan Ejaan Van Opionsen tahun 1901. Pada tahun 1972, bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau yang kita biasa singkat dengan sebutan EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian ini dikuatkan dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada perkembangan berikutnya, lahirlah Ejaan Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan EBBI yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Itulah pembahasan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Setelah pembahasan dari perkembangan bahasa Indonesia sejak awal terbentuknya sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan, kita jadi tahu bagaimana sih perjalanan bahasa yang sering kita gunakan saat ini. Gitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.